Jokowi membuka opsi untuk mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Sudah saya sampaikan di langkah ke-8. Langkah ke-9 saya sampaikan adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Faktanya mana? Siapa yang bicara pada Anda? Kapan, di mana? Ya, Anda verifikasi kepada orang yang kemudian menjadi tertuduh. Ada keadilan untuk orang bisa membela diri. Itu baru pikiran seorang scholar, seorang akademisi. Kalau tidak, itu tidak lebih dari buzzer. Dan ini berbahaya bagi Republik ini. Denny Indrayana, Anda adalah racun bagi Republik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, bukan Denny Indrayana kalau kapok bikin gaduh. Meski dibully bertubi-tubi di media sosial, termasuk dilaporkan ke polisi terkait dengan berita hoax dan tuduhan tanpa bukti yang disebarkannya, anak buah SBY yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM itu tetap saja ngibel dan jualan tuduhan atas nama hukum dan demokrasi. Melalui akun Twitternya @denny_indrayana pada tanggal 21 Juni 2023 yang lalu misalnya, Denny Indrayana kembali bikin gaduh dengan bikin tweetan bertajuk "Cawe-cawe Jokowi menjegal ABW, mau ribut menunda pemilu" dengan subjudul "Anies segera jadi tersangka korupsi di KPK". Dalam cuitannya itu, Denny mengungkapkan bahwa Jokowi menggunakan 9 strategi 10 sempurna. Pertama, di tahap awal Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden. Kedua, masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari 2 periode. Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik. Keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi Pilpres. Kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia berisiko dicopot dari posisinya. Keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024. Ketujuh, adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Kedelapan, Jokowi adalah membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum terkait dugaan korupsi Formula E. Kesembilan adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Kesepuluh, yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para ketua umum parpol, bukan urusan presiden. Belakangan baru beliau akui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Cuitan Denny itu pun diangkat sebagai bahan diskusi yang bertajuk "Prahara menghantam Nasdem, murni hukum atau politis" oleh Karni Ilyas dalam acara Indonesian Lawyers Club. Cuitan Denny itu pun diangkat sebagai bahan diskusi bertajuk "Prahara menghantam Nasdem, murni hukum atau politis" oleh Karni Ilyas dalam acara Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan pada tanggal 22 Juni 2023 yang lalu. Ketika porsi waktu yang diberikan Karni Ilyas untuk mengklarifikasi tweetannya itu lumayan lama, Deddy Sitorus yang juga politisi PDIP sempat interupsi dan membungkam Denny Indrayana dengan menyebut bakal caleg Partai Demokrat dari Dapil 2 Kalimantan Selatan itu seolah-olah sebagai pemilik tunggal kebenaran terkait dengan tuduhan tanpa bukti yang terus ia sebarkan dari luar negeri.
Jokowi membuka opsi untuk mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Sudah saya sampaikan di langkah ke-8. Langkah ke-9 saya sampaikan adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden Muldoko dan yang lain. Jadi kalau saya urut akan panjang. Tapi poinnya adalah ini semua sudah saya tulis di 24 April dan silahkan dibaca jika berkenan. Kembali di Ini semua pembicara pada nanti sebanyak Denny kedudukannya ini enggak? sebagai Saya kira kita harus adil lah. Ini sebagai terlalu banyak, terlalu penegakan mahal hukum nih yang acara ini kalau hanya harus dengerin Denny. Kalau menurut saya. Kalau kita mau dengar ceramahnya saya pulang saja. Ya. Enak banget dia di luar negeri ngomong seenak jidatnya gitu ya. Seolah-olah dia pemilik tunggal kebenaran. Tapi Anda pengecut. Sini kita diskusi, jangan sembunyi ke sana. Mari kita beberkan fakta-fakta secara ilmiah, objektif dan adil. Ya, jangan mulut Anda keluar-keluar melulu tuh, gelar profesor buang dulu kalau menurut saya. Saya akan bangga kepada Anda kalau Anda menulis satu tulisan mari ilmiah. kita diskusi Dengar dengan dulu dong, Anda logika, udah ngomong dari tadi. Dengerin saya ngomong. Saya tidak Dari berkenan. tadi Anda sudah ngomong, ya. Jangan kami di sini kayak orang bego, Anda aja mengkuliahi kami seolah-olah kami ini bandit semua. Baik, Bung Anda Denny. bukan, gitu loh. Jadi ini biar adil acaranya. Kalau saya nggak perlu, saya nggak mau dengerin dia 2 jam. Kalau saya nggak perlu bicara, saya pulang. Enggak, kalau argumen. Bukan ini terlalu besar buat dia, terlalu Iya. mahal nih acara. Anda boleh berargumen panjang. Masalahnya sekarang, Denny Indrayana sedang membangun satu narasi jahat terhadap demokrasi kita. Apakah presiden bisa mengatur-atur partai politik? Loh, silakan. Kalau dalam konteks itu adalah harapan. Silakan. Tetapi apakah itu berarti dia bisa mengatur partai politik? Partai politik juga memikirkan hidupnya. Presiden Jokowi akan berakhir masa kekuasaannya. Saya tidak melihat manapun yang menitipkan kedaulatannya dalam menentukan calon presiden kepada presiden. Tidak ada. Apakah sekarang sudah ada calon presiden yang pasti? Belum. Ya, siapakah yang akan menjadi presiden, wakil presiden? Partai politik yang menentukan. Yang jadi siapa yang menentukan? Rakyat yang menentukan. Jadi kita janganlah membawa keburukan yang kita belum pasti lalu memaksakan itu jadi kebenaran. Apalagi dengan pengecut langsung lari ke luar negeri. Dengan mudah sekali Denny mengeluarkan pernyataan mendapat bocoran putusan MK soal pemilu tertutup. Informasi, enggak, dia bilang mendapat informasi kan dari soal putusan. Loh, sebegitu bobroknya kah hakim MK kita kemudian 9 orang bersekongkol untuk membalikkan keputusan. Jahat banget Anda. Terlalu jahat kalau menurut saya. Terlalu luar biasa. Sampai segitu kotornya 9 orang hakim MK kita. Sehingga karena Denny Indrayana lalu membalikkan putusannya. Faktanya PDI Perjuangan menyusun calon legislatif itu dengan logika sistem terbuka. Bukan sistem tertutup. Tidak ada itu. Ya, apalagi lalu kemudian seolah-olah menarik-narik benang indikasi-indikasi lalu menjadi validasi. Jangan dulu dong, jangan lompat logika. Anda profesor, nggak boleh gitu. Didiklah rakyat kita ini supaya tidak sembarangan membangun asumsi. Assumption is the mother of all error. Asumsi adalah bunda dari seluruh kesalahan. Jangan main-main asumsi. Faktanya mana? Siapa yang bicara pada Anda? Kapan, di mana? Ya, Anda verifikasi kepada orang yang kemudian menjadi tertuduh. Ada keadilan untuk orang bisa membela diri. Itu baru pikiran seorang scholar, seorang akademisi. Kalau tidak, itu tidak lebih dari buzzer. Dan ini berbahaya bagi Republik ini. Denny Indrayana, Anda adalah racun bagi Republik. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Denny Indrayana saya kira memang pantas untuk dibungkam dan mendapatkan tamparan keras seperti itu. Demi 2 kepentingan elektoral politik. Pertama, sebagai pendukung Anies Baswedan. Kedua, sebagai kader Demokrat yang begitu cemas dan khawatir terhadap nasib parpolnya yang dirongrong oleh kubu Muldoko melalui pengajuan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung atau MA.
Denny Indrayana rela melakukan pelacuran intelektual dan merendahkan marwahnya sendiri sebagai seorang guru besar hukum dan tata negara yang juga seorang advokat. Betapa jahatnya perilaku politik seorang Denny Indrayana yang tak pernah berhenti menyerang Presiden Jokowi dengan menggiring halusinasi liar dan menjerumuskan banyak orang untuk meyakini kebenaran tuduhannya bahwa Presiden Jokowi memiliki agenda jahat untuk menjegal Anies Baswedan agar tidak bisa maju sebagai bakal capres dalam kontestasi Pilpres 2024. Tanpa merasa bersalah sedikit pun, dan itu tampak melalui ekspresi wajahnya yang terkesan polos, Denny Indrayana mencoba untuk menggiring opini publik bahwa Jokowi membuka opsi untuk mentersangkakan Anies Baswedan di KPK dengan dalih sudah menjadi rahasia umum terkait dugaan korupsi Formula E. Sebagai seseorang yang mengklaim dirinya seorang pakar hukum tata negara, kok bisa sejahat itu memusisikan Jokowi mentersangkakan seseorang yang bernama Anies Baswedan? Mentersangkakan itu saya kira identik dengan kriminalisasi, di mana seseorang yang sama sekali tidak bersalah tiba-tiba diseret dan dipaksa menjadi seorang tersangka. Entah ini bisikan jahat dari planet mana kok bisa membuat seorang Denny Indrayana yang juga seorang advokat bisa melontarkan tuduhan tanpa bukti dan sejahat itu kepada seorang Presiden Jokowi. Sejahat-jahatnya seorang presiden misalnya, apa bisa memaksa KPK menjadikan seorang sebagai tersangka kasus korupsi kalau memang tidak ada dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka? Apalagi negara kita, negara Indonesia sudah begitu terbuka, di mana setiap orang bebas berpendapat. Taruhannya kalau hal itu dilakukan oleh KPK, bukan hanya citra dan marwah KPK yang menjadi taruhan, tetapi KPK sama saja telah menghabisi dan membunuh lembaganya sendiri apabila tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba seseorang ditersangkakan dalam sebuah kasus korupsi. Lagi pula seandainya toh memang apa yang dilontarkan Denny Indrayana itu benar, bahwa Anies pada akhirnya menjadi tersangka, tentu sudah melalui proses pendalaman, penyelidikan, dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK, sehingga dinyatakan memenuhi syarat untuk diseret ke ranah hukum. Dan opini liar yang selama ini gencar digembar-gemborkan oleh Denny Indrayana tak akan pernah bisa mempengaruhi pengambilan keputusan KPK yang independen dan bebas dari intervensi serta campur tangan dari pihak manapun, termasuk Presiden. Jangan sampai Denny makin jumowo dan arogan bilang, betul kan apa yang saya katakan kalau akhirnya Anies jadi tersangka KPK? Duh, ini namanya pengen jadi pahlawan kesiangan yang gagal melakukan aksi pat-gulipat dan gimmick politik yang bisa mengelabui publik. Saya pikir ulah Denny Indrayana yang gencar berkuar-kuar menuduh Presiden Jokowi telah melakukan kejahatan politik itu hanya bisa dihentikan oleh seseorang yang sangat berpengaruh dalam posisinya sebagai kader Partai Demokrat. Ada dugaan kuat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY sengaja membiarkan Denny Indrayana untuk terus melancarkan serangan jahat kepada Presiden Jokowi selama Mahkamah Agung atau MA belum memberikan keputusan untuk memenangkan Partai Demokrat kubu Cikias di bawah Ketua Umum AHY atas PK atau peninjauan kembali yang diajukan oleh kubu Muldoko hasil KLB Deli Serdang. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.